Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film dibuka ketika Inspektur Nakamori mempersiapkan 4 tim untuk menangkap Kaito Kid. Kid telah merusak sistem keamanan di gedung itu dan berhasil mencuri sebuah permata. Inspektur Nakamori sudah mempersiapkan dengan matang rencana penangkapan Kid, yaitu dengan menyiapkan mesin angin raksasa. Anehnya adalah saat Kid muncul di atas gedung, Kid yang asli malah berada di kerumunan massa. Kid akan segera kabur. Inspektur menjalankan rencananya. Mesin angin raksasa itu berhasil mendorong Kid menuju sungai Tsukishima. Selanjutnya, Inspektur menyuruh anak buahnya untuk mengangkat jaring menangkap Kid. Tapi tanpa diduga, Kid malah menembak dengan pistol asli. Inspektur menjadi tercengang ya, rencananya gagal total karena biasanya pistol Kid berisi peluru kartu. Namun tidak berhenti sampai di situ karena ada Conan yang masih mengejarnya. Kid melarikan diri dengan sebuah kapal. Di dalam kapal itu sudah dipersiapkan sebuah mobil. Dengan penuh rintangan, Conan masih bisa membuntutinya. Singkat cerita, bola yang ditendang Conan berhasil mengenai mobil Kid. Conan sudah bersiap dengan jarum tidurnya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang muncul dari dalam bagasi, terbang tinggi, dan membelah skateboard Conan menjadi 2. Kid kemudian membuka jati diri sebenarnya jika itu adalah Lupin yang sedang menyamar. Lupin adalah pencuri terkenal yang menjadi buronan internasional. Dia mempunyai beberapa rekan dalam menjalankan aksinya. Yang pertama adalah Jigen Daisuke, terkenal dengan kecepatannya dalam menembak 0,3 detik. Yang kedua adalah Ishikawa Goemon, seorang ahli pedang yang bisa membelah apapun menjadi 2 bagian. Dan yang terakhir adalah seorang wanita cantik ahli mata-mata, Mine Fujiko. Lupin yang telah memegang permata segera menelpon orang yang menyuruhnya. Orang itu bernama Alan Smith. Alan telah menangkap rekannya Lupin, yaitu Mine Fujiko. Dia dijadikan sandera. Kata Alan, pencurian permata itu hanyalah tes percobaan saja bagi Lupin, karena permata yang sebenarnya dia inginkan adalah Cherry Sapphire. Jadi Lupin yang tidak membutuhkan permata itu membuangnya ke dalam ember seorang kakek yang sedang memancing. Esok harinya berita itu disiarkan di televisi jika Lupin telah mengembalikan permata yang dicurinya. Berita kemudian dilanjutkan dengan kedatangan penyanyi asal Italia yang bernama Emilio. Emilio rencananya akan mengadakan konser di Jepang. Perhatian Conan tertuju pada Jigen Daisuke yang tidak sengaja tersorot oleh kamera. Di kantor kepolisian, Inspektur Megure sedang membahas rencana Lupin yang akan mencuri permata Cherry Sapphire. Tapi kemudian kasus itu diambil alih oleh Inspektur Zenigata. Takagi dan Sato ditugaskan untuk mendampinginya. Sato bilang dia sangat tertarik untuk menangkap Lupin karena Lupin dulunya adalah cinta pertamanya. Adegan kemudian berpindah ke rumah detektif Kogoro Mauri. Ran mendapatkan undangan dari Sonoko untuk menghadiri konser Emilio. Kogoro juga ingin ikut ya, karena dia tertarik dengan manajer Emilio yang begitu cantik, Claudia namanya. Kita beralih ke bank tempat permata Cherry Sapphire disimpan. Penjagaan ketat dilakukan oleh polisi Jepang. Hari ini rencananya Lupin akan mencuri tepat pukul 1 siang. 4 orang berjaga di depan brankas. Ada Inspektur Zenigata, manajer bank, Miyoko Sato, serta Takagi. Takagi memberikan semangat kepada mereka semua jika kali ini mereka pasti bisa menangkap Lupin si pencuri. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 1:03 tapi Lupin belum muncul juga. Manajer bank kemudian memastikan jika permata itu baik-baik saja di tempatnya. Namun tiba-tiba Takagi berubah menjadi orang yang berbeda. Lupin membuka penyamarannya, melempar gas tidur dan mengambil permata itu. Namun setelahnya Sato berhasil memborgol kedua tangan Lupin ya. Inspektur Zenigata terlihat begitu senang.
Tapi mereka tidak tahu jika saat itu Lupin memasang stiker pada jam tangan mereka. Stiker itu bisa mengeluarkan gelombang kejut jika Lupin memencet tombolnya. Lupin akhirnya berhasil kabur dari bank itu. Dia juga membuat kekacauan di kota dengan memakaikan orang-orang topeng wajahnya. Setelah semua orang terkecoh, Lupin bermaksud kabur lewat jalur kereta bawah tanah. Namun tanpa diduga, Sato muncul di sana. Sato masih terlihat lemas ya, kakinya tersangkut di rel kereta. Sato berhasil diselamatkan oleh Lupin yang menyamar menjadi Takagi lagi. Tapi abis itu Lupin segera kabur. Sonoko, Ran, Conan, dan Kogoro Mauri telah sampai di hotel tempat Emilio menginap. Pegawai hotel langsung membawa mereka ke sebuah ruangan. Di sana terdapat Inspektur Megure dan Shiratori, serta Claudia dan Luciano. Kita beralih lagi ke Lupin yang sedang menunggu kedatangan Mine Fujiko. Alan Smith memasang bom pada lehernya. Fujiko akan dibebaskan dengan penukaran permata Cherry Sapphire. Setelah mendapatkan barangnya, Alan Smith kemudian pergi. Kalung bom yang ada di leher Fujiko bisa dilepaskan. Tapi saat itu Lupin berusaha mendekati Fujiko dan inilah hasilnya. Inspektur Megure kemudian menjelaskan mengapa kepolisian Jepang ada di sini. Karena mereka menerima surat ancaman. Isinya memakai bahasa Italia yang artinya batalkan konsernya atau nyawa Emilio melayang. Tapi Luciano selaku promotor Emilio bersikeras meminta konser tetap dilaksanakan dengan alasan tiket sudah terjual habis. Kogoro langsung saja nyeletuk jika dia sudah menemukan pelakunya. Dia bilang orang yang mengirim surat ancaman itu adalah Lupin. Emilio kemudian meminta izin untuk kembali ke kamarnya. Ran, Sonoko, dan Conan juga pergi dari sana. Setelahnya Conan memisahkan diri dari mereka berdua. Saat itu Ran dan Sonoko masuk ke dalam lift. Mereka bertemu dengan Emilio yang sedang menyamar. Emilio kemudian mengajak Ran dan Sonoko untuk pergi ke menara di seberang. Sementara itu di lain sisi Conan menghampiri Jigen Daisuke. Dia ada di hotel ini karena Jigen dipilih menjadi pengawal atau bodyguardnya Emilio. Jigen sendiri sudah tahu identitas asli Conan yang tak lain adalah Shinichi Kudo. Mereka berdua kemudian mendapat kabar jika Emilio menghilang. Namun Ran menelpon Conan dan memberitahu jika mereka berada di menara. Sebelum ke menara, Jigen masuk ke dalam kamar hotel Emilio. Karena dia bodyguardnya, dia memiliki kartu akses pintu masuk. Conan diam-diam ikut menyelinap ya. Setelah itu Conan menemukan sebuah sobekan kertas. Nani? Conan berada di lobi dan bertanya apakah di sini menjual koran berbahasa Italia. Kata petugas itu tidak ada. Kemudian dari atas tower, Emilio dan Sonoko mengagumi pemandangan matahari terbenam, sedangkan Ran selalu waspada dengan keadaan sekitar. Emilio kemudian berpamitan untuk pergi ke toilet. Conan mendapat telepon dari Ai yang mengabarkan jika detektif cilik sedang pergi mencari tempat persembunyian Lupin. Kembali lagi ke Emilio yang tiba-tiba menghilang. Ran bertanya pada staf di sana. Ternyata Emilio berada di atas luar menara. Nani shiteru no? Emilio! Emilio bilang selama aku hidup konser tidak akan dibatalkan. Conan dan Jigen berada di dalam lift menuju puncak menara. Ran sedang membujuk Emilio, namun tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Ran dan Emilio tergantung di sana ya. Ran menyuruh Emilio melompat ke seberang, tapi tidak bisa. Sonoko kemudian datang menolong mereka. Baju Ran sobek karena ditarik. Conan dan Jigen telah sampai di puncak menara. Dengan kacamatanya, Conan melihat Sonoko dan sobekan baju Ran. Dia segera menyuruh Jigen membolongi kaca itu. Conan kemudian melompat dengan memanjangkan ikat pinggangnya. Conan berhasil menarik keduanya hingga selamat. Setelah itu, Ran menampar pipi Emilio karena perbuatannya.
Emilio kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jika dia tahu saat konsernya berlangsung, Luciano akan melakukan transaksi kejahatan dengan seseorang. Conan kemudian mengeluarkan sobekan kertas dari kantongnya dengan huruf K. Dalam bahasa Italia, huruf K jarang digunakan. Conan membeberkan bukti-bukti jika surat ancaman itu adalah buatan Emilio. Dia sengaja membuatnya agar konser dibatalkan sehingga transaksi kejahatan Luciano tidak pernah terjadi. Jigen mendengar hal itu semua dari balik pohon. Conan kemudian berjanji akan menghentikan transaksi itu. Tugas Emilio sekarang adalah fokus dengan konsernya saja. Semua orang kembali ke hotel. Conan dan Jigen sama-sama mendapat kabar jika anggota detektif cilik telah sampai di tempat persembunyian Lupin. Tapi mereka semua malah bertemu dengan Ishikawa Goemon. Rencananya sih detektif cilik itu akan menangkap penjahat sehingga nama mereka menjadi terkenal. Tapi Goemon malah membuat mereka tertidur karena teh yang dibuatnya. Lupin kemudian muncul ya. Kepolisian Jepang mendapat informasi tentang Luciano yang tak lain adalah mafia Italia. Dia sering terlibat dalam transaksi pasar gelap. Kembali lagi ke Lupin yang sedang melucuti alat-alat canggih detektif cilik. Fujiko kemudian datang. Dia ke sana untuk mengambil senjatanya. Fujiko bilang dia mau balas dendam kepada Alan Smith karena telah mengalungkannya bom. Fujiko juga menawarkan diri mengantarkan detektif cilik pulang ke rumahnya. Mobil Fujiko telah sampai di depan rumah Profesor Agasa. Fujiko mengembalikan detektif cilik dengan syarat ayah harus ikut dengannya. Conan melihat berita pencurian permata Vespania. Siapakah yang mencurinya? Konser Emilio akhirnya dimulai. Sonoko berada di bangku penonton, sedangkan Ran dan ayahnya berjaga di belakang panggung. Polisi terus mengawasi kamera CCTV. Mereka mencari tempat Luciano melakukan transaksi, tapi pada saat itu yang terlihat adalah Conan. Transaksi itu dilakukan di bandara yang sudah tidak dipakai. Luciano bertemu dengan Alan Smith. Mereka akan melakukan penukaran permata Cherry Sapphire. Lampu kemudian mati. Lupin muncul di sana. Satu persatu anak buah mereka ditembak oleh Jigen Daisuke. Conan kemudian muncul di saat Lupin mengambil koper yang berisi permata. Mereka berdua sama-sama menodongkan senjata. Alan Smith dan Luciano sama-sama merasa dijebak ya. Dua buah mobil kemudian keluar dari pesawat. Alan Smith menyuruh anak buahnya menghabisi semua orang. Dan inilah saatnya Goemon beraksi. Dengan pedangnya itu dia bisa membelah apapun. Inspektur Zenigata juga datang ke sana, tapi mobilnya malah nyemplung ke sungai. Lupin terdesak, dia dikepung oleh anak buah Alan lagi. Tapi kali ini Jigen bukan menyelamatkannya, melainkan Jody FBI. I got you, Lupin. Jody mendapat informasi dari Conan tentang keberadaan Lupin. Maklum saja Lupin merupakan buronan internasional. Lupin disuruh berlutut dan tangan di atas kepala. Conan telah bersiap dengan jarum biusnya, namun sebuah laser merah mengarah kepada Lupin. Conan menyelamatkannya ya, tangannya tertembak. Ternyata itu adalah perbuatan Alan Smith. Alan meminta kopernya kembali dan Conan dijadikannya sebagai sandera. Mobil Lupin dibuat berantakan oleh Alan Smith sehingga dia tidak bisa mengejarnya. Tapi Fujiko tiba-tiba muncul dengan Ai Haibara. Singkat cerita, Conan, Luciano, dan Alan Smith sudah berada di dalam pesawat. Pesawat itu akan segera lepas landas. Mobil Sato dan Shiratori terlihat sampai di bandara. Alan Smith duduk di kursi co-pilot. Dia memerintahkan untuk menerbangkan pesawat itu. Fujiko kemudian menembaki mobil Sato yang tepat di depannya untuk dijadikan pacuan motornya lepas landas juga. Dan Lupin memasang alat ke pesawat itu. Di dalam pesawat, Conan beraksi ya. Dia membuat pingsan orang yang menjaganya. Lupin kemudian muncul. Mereka berdua berniat masuk ke ruang kokpit. Namun tiba-tiba Luciano datang dan menembak sesuka hati.
Jendela pesawat itu menjadi pecah. Lupin kemudian memegang tangan Conan. Tekanan udara membuat Luciano terjun bebas ke bawah. Ketika pesawat mulai stabil, Lupin dan Conan masuk ke ruang kokpit. Pilot pesawat tewas akibat tembakan dari Luciano. Begitu juga dengan Alan Smith yang tertembak di dada sebelah kirinya. Alan Smith juga harus tewas karena hal itu. Lupin dan Conan kemudian sama-sama mengungkapkan fakta. Permata Cherry Sapphire dari awal adalah permata Vespania. Itu karena orang yang menyuruh permata Cherry Sapphire disimpan di bank sebenarnya adalah Goemon. Lupin sengaja melakukan hal itu karena dia hanya ingin tahu siapa pembeli yang menginginkan Cherry Sapphire. Setelah itu Lupin dan Conan kembali bersih tegang. Tapi kemudian di radar muncul pesawat tempur dari kerajaan Vespania. Mereka menembakkan rudal karena pesawat yang dikendari Lupin memasuki wilayah terlarang. Apesnya lagi, alat komunikasi terbakar. Conan tidak bisa menghubungi pesawat tempur itu. Kata Lupin, jalan satu-satunya yaitu harus memanfaatkan permata Vespania. Permata itu mempunyai fungsi khusus, yaitu bisa mematikan segala jenis elektronik asal dipasang ke alat listrik bertekanan tinggi. Makanya permata ini menjadi rebutan bagi negara Vespania dan Jiranba. Conan datang ke tempat voltase listrik ada di belakang pesawat, sedangkan Lupin berusaha mengendalikan pesawat mereka yang akan ditembak oleh roket musuh. Roket sudah diluncurkan ya, Conan masih berusaha memasangkan permata itu pada tempatnya dengan satu tembakan jarum bius. Setelah itu pesawat memancarkan cahaya, roket serta mesin pesawat musuh hilang kendali. Sato melaporkan jika ada warga sipil di dalam pesawat itu sehingga pengejaran dihentikan. Pesawat yang dinaiki Conan dan Lupin jatuh menukik ke lautan. Mereka berdua selamat dengan memakai parasut. Tapi Lupin menjadi marah ya, karena sebentar lagi FBI akan memburu dirinya. Sementara itu, konser Emilio berlangsung sukses besar. Masyarakat Jepang merasa sangat puas. Kembali lagi ke Conan dan Lupin yang berada di atas kapal karet. Tiba-tiba saja sebuah kapal selam raksasa muncul ke permukaan. Ai juga datang ke sana ya untuk menjemput Conan. Adegan terakhirnya adalah Lupin beserta rekannya kembali mencuri permata lagi. Tapi kali ini aksinya sudah didahului oleh Kaito Kid. Akankah ada filmnya nanti Lupin versus Kaito Kid? Kita nantikan saja ya. Oh ya Sobat Movie, Mimin mau bertanya, adakah yang tahu judul film Conan saat mereka menyelesaikan kasus di negara Vespania? Jika ada yang tahu, mohon tulis di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.